Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini, di hari ketiga bulan Januari tahun 2021. Bersyukur Tuhan sudah memelihara, menjaga, melindungi, dan menyertai kita sepanjang tahun lalu. Dan pada hari ini, di bulan pertama, kita bersyukur Tuhan kembali mengundang kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita masuk pada liturgi kita hari ini, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk pada saat teduh. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita akan bernyanyi satu pujian, mulia bagi Allah karena kasih-Nya besar, sudah memberikan putranya bagi kita yang berdosa. Dia rela mati di salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita dan membuka pintu surga bagi setiap kita. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat tergiranglah menghadap Allah di antara anaknya, dapatlah penebusan mulia baginya. Intro. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya, dan
dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang takluk dan gentar. Kita akan mengaku segala dosa dan salah kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan waktu dan momen seperti ini, di mana kita secara pribadi bisa menghampiri tahtanya yang kudus dan mulia itu. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita bernyanyi untuk mengantar hati kita pada doa berikutnya, yaitu Ia selamatkanku. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan yang benar. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Ia rela mati menggantikan. Ku cuma berdiri. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Cuma dikasih oleh Tuhan Yesus. Lagu ini mengatakan di bagian referennya, Ia selamatkan dan membebaskan aku di Golgota, menanggung segala hukuman yang harus aku tanggung. Ia menghapus segala dosaku, itu memberikan damai dalam hatiku. Mari kita merendahkan diri menghadap Tuhan yang Maha Kudus, mengakui segala dosa dan salah kita. Kita akan sama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kepada tahta-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa, sebetulnya kami tidak layak untuk menghadap Engkau karena dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Apabila kami mengingat tahun 2020 yang telah lewat ya Tuhan, ada begitu banyak dosa yang kami pikirkan. Kami berdosa dalam hati, pikiran, dan tindakan kami. Ampunilah ya Tuhan apabila kami gagal dalam mengasihi Engkau. Ampunilah ya Tuhan apabila kami gagal mengasihi keluarga kami dan orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Ampunilah kegagalan kami dalam menjaga perkataan kami. Ampunilah kegagalan kami dalam menjaga hati dan pikiran kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Bahkan ketika kami menginjak tahun 2021 pada hari yang ketiga ini, mungkin di antara kami tidak imun dari kesalahan dan dosa-dosa pelanggaran kepada Engkau. Hanya kepada Engkau saja kami berdosa ya Tuhan. Kasihanilah kami, sucikanlah kami, tahirkanlah kami. Supaya ibadah dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Supaya kami mampu menjalani tahun 2021 ini dengan anugerah pengampunan-Mu, anugerah kasih setia-Mu. Ampunilah kami supaya kami tidak menganggap remeh kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat kami mengaku dosa, Engkau mengampuni kami, segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Kita akan mendengar janji pengampunan dosa yang diambil dari Kolose 1 ayat 13. Dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari segala
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Demikian tadi kita sudah sama-sama berdoa, kita akan bernyanyi satu pujian, nyanyian syukur, ku bernyanyi puji Yesus. Di bagian referen kita ulangin 2 kali. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Ialah Tuhanmu harisku, mati bebaskanku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Ialah Tuhanmu harisku, mati bebaskanku. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mengundang jemaat untuk kembali berdiri, kita membacakan ini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, lagu berikutnya akan kita nyanyikan untuk kita bersama-sama sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini berjudul Dengan Imanku. Lagu ini merangkum 3 hal, iman, doa, dan bersyukur dalam syair yang indah sekali. Dengan iman, aku menghadapi semua. Dengan berdoa, aku menghadapi semua. Dan dengan bersyukur, menghadapi semua. Kita sudah melewati tahun lalu dengan ucapan syukur daripada Tuhan. Dengan iman kita ingin melangkah maju di tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Intro. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh memasuki tahun 2021
dan masih segar di ingatan kita, baru hari ketiga, maka saya akan mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat yang saya kasihi, supaya dalam sepanjang tahun ini kita semua bisa mengalami kasih karunia Tuhan. 祝你们新年蒙恩，让今年我们每个人可以经历主耶稣的恩典，主耶稣的爱常与我们同在。Kita akan tunduk kepala, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, biar pada saat ini Engkau menenangkan hati kami, sehingga kami boleh konsen untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti setiap bagian firman yang kami baca, yang sedemikian dalam, yang penuh dengan rahasia, yang kadangkala kami tidak memahaminya. Biar pada saat ini Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kami, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, supaya Tuhan memberikan pencerahan untuk mengupas firman Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tahun yang lalu di awal tahun, Januari, Februari, kita pernah membahas 1 Petrus. Kita membahas dengan secara eksposisi. Namun memasuki tahun yang baru, 2021 di awal tahun, mungkin 1-2 bulan ke depan, kita akan melanjutkan eksposisi surat Petrus yang kedua. Hari ini saya mengajak kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Judul yang di atasnya, salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, surat Petrus yang kedua sangat lama diragukan dan kemudian diterima dengan sangat hati-hati. Tidak ada jejak surat ini sebelum tahun 200 Masehi. Ada banyak keraguan dan keberatan, kemudian baru pada abad keempat, surat Petrus yang kedua ini baru dimasukkan ke dalam kanon perjanjian baru. Saudara, 2 ayat ini kita melihat kata-kata pembukaan surat ini itu sama dengan kata-kata pembukaan yang biasanya dipakai dalam surat-surat pada umumnya pada zaman itu. Roh Kudus telah menggerakkan Petrus menulis sekali lagi kepada orang-orang Yahudi yang telah berpaling untuk beriman kepada Yesus Kristus. Mengawali surat yang kedua ini dengan suatu pendahuluan, di dalamnya digambarkan orang-orang yang sama dan juga berkat-berkat yang sama yang diharapkan seperti yang tercantum di dalam bagian pembukaan surat yang pertama. Namun surat kedua ini ada beberapa tambahan dan perubahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, di sini kita menemukan suatu gambaran tentang pribadi yang menulis surat ini. Pribadi yang menulis surat ini. Saudara pasti sudah tahu bahwa yang menulis adalah Petrus. Tetapi penyebutan di sini itu sedikit berbeda.
dengan nama Simon dan juga Petrus dengan gelar hamba dan juga rasul. Perhatikan baik-baik saudara, ini hal yang kita bisa belajar di sini. Simon adalah nama yang diberikan orang tuanya. Simon adalah seorang penjala ikan. Dia adalah ahli dalam menangkap ikan yang biasanya di Danau Galilea. Sedangkan Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus ketika dia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dan nama ini juga menyatakan dan memateraikan kebenaran itu menjadi pokok iman dasar. Bahwa di atas batu karang, Petra, itu akan dibangun jemaat iman, kita akan bangun di sana, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian ada gelar hamba, saudara. Ini menekankan bahwa Petrus ini adalah milik Yesus. Dia harus mengikuti, dia harus patuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian gelar rasul, itu mengingatkan setiap kita yang membaca suratnya bahwa suratnya itu tidak perlu diragukan. Bahwa tulisan Rasul Petrus itu adalah tulisan yang punya wibawa, yang harus diterima dan dipatuhi. Karena para seorang rasul mempunyai wewenang dalam gereja mula-mula pada saat itu. Yang kedua, saudara, kita menemukan gambaran mengenai orang-orang yang disurati dengan surat kerasulan ini. Saudara, dalam surat yang pertama, mereka disebut sebagai orang pilihan. Orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Kemudian di surat kedua, mereka disebut sebagai orang yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita dalam Yesus Kristus. Ada sedikit perbedaan, saudara. Sehingga mereka percaya dan berjanji setia kepada Yesus Kristus. Saudara, mereka berpegang pada seluruh ajaran tentang Yesus Kristus. Iman yang disebutkan di sini itu berbeda dari iman yang palsu daripada para bidat yang pada satu juga berkeliaran di sekitar gereja. Juga berbeda dengan iman daripada orang-orang yang munafik yang pada satu mungkin ada di gereja, saudara. Dan berbeda juga iman dengan mereka yang hanya pura-pura, hanya mengaku percaya, tetapi hanya di mulut saja, dan hidup mereka hanya menjalankan tradisi-tradisi. Artinya tidak punya iman yang benar. Saudara, iman yang benar yang disebutkan di sini adalah iman dari orang-orang pilihan Allah. Ini orang-orang dipilih Allah. Mereka punya iman yang benar, punya iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Yang dikerjakan oleh Roh Allah setelah mereka meresponi panggilan daripada Allah dan hidup di dalam Yesus Kristus. Mereka ini yang benar-benar punya iman yang benar, punya iman yang sungguh-sungguh, atau punya iman yang sejati. Yang pertama, saudara, iman yang benar akan membawa kita pada keselamatan. Iman yang benar akan membawa seseorang pada keselamatan. Saudara, iman ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Karena iman ini akan menuntun kita dalam kasih karunia dan dalam kebenaran, serta jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman yang benar tidak ada keraguan. Iman yang benar tidak ada kegelisahan. Iman yang benar tidak ada kebimbangan dalam kehidupan ini. Saat dimana kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita tidak ada kebimbangan. Kita tidak ada kegelisahan. Dan iman yang benar itu timbul, saudara. Kecuali iman yang salah
akan menimbulkan berbagai kekacauan, kegelisahan. Habel punya iman yang benar, kemudian dia tidak ada keraguan ketika dia mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Nuh tidak ada kekhawatiran karena punya iman yang benar ketika membuat batra di atas gunung. Abraham, bapak orang beriman, tidak ada keraguan ketika dia harus meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halaman ke tempat dia yang dia tujui, yang dia tidak tahu. Saudara, iman harus bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru ini, iman ini harus benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti iman yang dimiliki oleh jemaat pada saat itu. Iman harus bekerja, saudara, tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita bersama-sama, berkumpul bersama dengan anak kita. Iman harus bekerja, iman harus hidup di sana. Iman harus bekerja juga ketika kita dalam bekerja, dalam usaha, dalam bisnis kita, saudara. Iman ini tidak terpisah, saudara. Dia harus hidup di sana. Dan kemuliaan Allah harus nyatakan di sana. Dan iman juga harus nyatakan dan harus bekerja juga dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Sehingga pelayan-pelayan kita akan berbeda dengan pelayan-pelayan yang di luar. Dengan mereka yang bekerja di luar. Dengan iman itulah, saudara, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan iman itulah kita bisa melayani dengan baik. Saudara, iman itu tidak seperti kita membaca mantra yang diucapkan berulang kali, namun tidak ada dampaknya apa-apa. Iman yang benar harus memberikan sebuah dampak dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Billy Graham, seorang pengkhotbah besar, berkata demikian, iman akan menunjukkan dirinya dalam 3 cara. Pertama, dalam doktrin. Kemudian kedua, dalam penyembahan. Yang ketiga, dalam persekutuan. Ini akan menunjukkan cirinya melalui moralitas dan cara kita menjalani hidup dan cara kita berperilaku. Kan semuanya akan diekspresikan, akan muncul dalam kehidupan kita. Iman yang benar tidak berakhir dengan kepercayaan dalam Yesus Kristus, keselamatan kita atau juru selamat kita. Iman yang benar tidak berhenti sampai di sana. Tapi iman benar itu akan berlanjut. Iman yang benar itu akan bertumbuh. Awalnya mungkin lemah. Awalnya mungkin lambat. Tapi lama-kelamaan akan menjadi kuat. Sehingga pada saat kita setia kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, iman itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bertumbuh, yang berbuah pada musimnya. Dia akan menjadi sebuah pohon yang subur, yang kuat. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Suatu kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, yang bersifat ilahi, sehingga menghasilkan pertumbuhan rohani dan buah-buah nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman sama mulianya bagi setiap orang Kristen. Iman menghasilkan pengaruh mulia satu dengan yang lain. Iman menyatukan kita yang lemah ini pada Yesus Kristus. Iman itu menguatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita, dalam menjalani kehidupan dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Ada saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada saling mendoakan satu dengan yang lain. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya masih ingat bersama dengan beberapa rekan mengunjungi suku Baduy Dalam yang dibawa oleh seorang penginjil Batak yang biasanya masuk ke sana.
Saudara, perjalanan awalnya menyenangkan, tetapi lama-kelamaan mulai merasakan sesuatu yang berat di dalam melewati hutan yang menakutkan di tengah hujan yang lebat. Namun akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Tidak ada sambutan, tidak ada apa-apa. Ya, kami seolah-olah seperti orang asing di tengah mereka. Ada perasaan cemas dan juga kehati-hatian, dan kami berusaha mendekati mereka dengan mengikuti adat yang ada di sana, tidak memakai sabun, odol, tidak membuka lampu, dan seterusnya. Kami mengikutinya. Saudara, di malam terbaring di sebuah rumah di sana dengan papan dari bambu. Tengah malam yang cukup dingin, saudara. Tengah malam yang gelap. Kami hanya bisa berkata-kata dengan iman. Kami hanya bisa menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada kata-kata yang tidak beriman. Karena pada saat itu, kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Sungguh membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa memberikan sebuah pelayanan bagi suku Baduy. Kami sadar bahwa kami adalah utusan Allah untuk Injil keselamatan. Karena iman, kami merasa teguh dan bisa berada di sana. Yang ketiga, saudara, iman yang mulia itu kita peroleh dari Allah. Iman yang mulia itu tidak datang dari diri kita sendiri. Tidak muncul dari kedagingan kita. Tidak muncul dari hidup kita. Tapi dikatakan, saudara, iman yang mulia itu kita peroleh dari Allah. Iman yang mulia itu kasih karunia Allah. Allah berikan kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya. Iman itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan iman yang benar akan bekerja di sana. Saudara, jangan pikir bahwa kita bisa beriman atau kita punya iman yang baik atau kita punya iman yang besar. Itu karena kita, karena saya. Tidak, saudara. Iman adalah karunia daripada Allah. Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita punya iman besar, kita sadar bahwa ini bukan dari saya, tetapi Tuhan memberikan kepada saya. Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Kalau tahun ini, saudara, kita bisa punya iman yang baik, punya keyakinan yang lebih baik, punya kemantapan menjalani hari-hari di tahun 2021, percayalah bahwa itu adalah kasih karunia. Percayalah itu adalah pemberian daripada Allah buat saudara dan saya. Sehingga kita tetap merasa penuh dengan keyakinan, penuh kemantapan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kecemasan menjalani sepanjang tahun yang baru ini. Bahkan kita percaya bahwa dalam sepanjang tahun Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir tahun. Seperti tahun yang lalu yang kita sudah lewati. Karena ada iman yang benar. Yang terakhir, saudara, di sini kita menemukan doa berkat rasuli dari Simon Petrus. Dia berkata demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, Petrus menulis kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari pengenalan. Atau bisa katakan pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu datang dari pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
atau pengetahuan kita akan Allah, sehingga kita bisa mendapatkannya, kasih karunia itu. Saudara, pengenalan dan pengetahuan memang merupakan salah satu tema daripada surat ini. Para penafsir berpendapat demikian, bahwa Petrus menekankan pengenalan dan pengetahuan. Karena pada saat itu muncul guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu yang muncul, saudara, yang berkeliaran. Mungkin mereka juga sudah menyusup masuk dalam gereja, mempengaruhi anak-anak Tuhan. Yang mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mengajarkan ajaran palsu yang disebut Gnostik pada saat itu. Gnostik dalam bahasa Yunaninya itu adalah gnosis yang berarti pengetahuan. Bahwa orang harus punya pengetahuan. Bahwa orang harus punya pengetahuan sesuatu. Guru-guru palsu menyatakan untuk dapat menyenangkan Allah atau hidup berkenan di hati Allah, orang harus punya pengetahuan yang tinggi akan alam semesta ini. Akan sifat alam sejati. Saudara, mereka menyampaikan pengajaran yang berbeda. Sehingga Petrus menentang ajaran tersebut. Dan dia menulis bahwa untuk dapat menyenangkan Allah, bahwa orang harus mengenal akan Allah di dalam Yesus Kristus. Orang harus benar-benar dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam ibadah, dalam relasi, dalam hubungan dia dengan Tuhan. Itu harus dekat. Harus dekat sehingga dia mengerti serta mengalami kuasa daripada Allah. Bukan segala pengetahuan yang lain. Pengetahuan alam semesta ini yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi untuk bisa hidup menyenangkan hati Allah, kita memerlukan sebuah pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam relasi, di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Ada sebuah kedalaman dalam hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya di permukaan. Sehingga banyak orang Kristen bahwa berpikir setelah dibaptis bahwa saya sudah mengenal Allah. Setelah disidi bahwa saya sudah mengenal Allah. Saudara, proses dalam pengenalan akan Allah itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Membutuhkan hati kita dekat dengan Allah. Membutuhkan sebuah kerinduan akan firman Allah sebagai dasar. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar. Sehingga Rasul Petrus mengatakan, orang perlu ada pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Pengenalan itulah, saudara, akan membawa kita mengalami Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa itu yang memampukan kita menjalani tantangan-tantangan kehidupan ini. Saudara, tahun 2021 memang kelihatan sudah ada hal yang baik. Tetapi masih banyak hal yang kita tidak tahu di depan perjalanan kehidupan kita. Ada banyak aspek kehidupan, saudara, yang kita tidak paham, saudara. Yang mungkin yang kita lihat hanya sejauh mata kita bisa melihat. Setinggi pengetahuan kita yang kita mengerti apa yang sudah terjadi. Tetapi jauh yang depan di sana kita tidak mengetahuinya. Sehingga dalam menjalani tantangan kehidupan sepanjang tahun 2021, kita membutuhkan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus secara mendalam. Hati kita dekat dengan Allah. Dalam relasi ibadah. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang berkenan di hati Allah. Guru-guru palsu
menyatakan bahwa hidup untuk menyenangkan Allah, orang harus mempunyai pengetahuan tentang alam semesta ini, sifat-sifat akan Allah. Tetapi itu tidak benar. Untuk menyenangkan hati Allah, kita benar-benar perlu dekat dengan Allah. Hati kita dekat dengan Allah. Hidup kita dekat dengan Allah. Kiranya Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepada saudara dengan berlimpah-limpah. Dengan saudara dan saya mengenal akan Allah dan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pengenalan itu, saudara, yang akan memampukan kita, yang akan menguatkan kita menjalani sepanjang tahun ini. Pengenalan itu, saudara, yang akan menolong kita menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak perlu. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, kesia-siaan. Sehingga hati kita tetap bisa terfokus kepadanya karena pengenalan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara, menguatkan saudara, menolong, menuntun saudara dalam sepanjang tahun 2021. Dari awal tahun, pertengahan, sampai akhir tahun ini. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hamba-Mu, Rasul Petrus, membuka segala yang rahasia kepada kami. Untuk kami mengerti sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikarunia iman dan dikarunia berkat dan segala kemurahan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dari tahun yang sudah kami lewati dan memasuki tahun yang baru. Kami juga boleh melihat bahwa berkat yang berlimpah turun dalam kehidupan kami. Biar kami memiliki iman yang benar, iman yang sungguh, iman yang sejati. Bukan iman yang seperti yang dimiliki oleh para bidat, orang-orang munafik. Mereka hanya mengaku di mulut, tetapi biarlah Tuhan kami memiliki pengenalan, iman yang sungguh kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman yang sesungguhnya menjalani sepanjang tahun ini. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi karena iman yang benar, maka mereka mampu menghadapi semua tantangan itu. Biar kami menjalani tahun ini dengan kasih karunia, demi kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan QR Code melalui OVO, GoPay, Dana, Shopee Pay, atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop putih di bawah pada saat nanti Bapak Ibu datang beribadah di gedung gereja. Kita akan bernyanyi satu pujian yang mengantar kita untuk memberikan persembahan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu,
rahmat Tuhan padamu tak tertandingi. Bait berikutnya. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mengajak jemaat untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang mengasihi kami, mencintai kami, Allah yang dengan sangat setia sudah menyertai kami sepanjang hari dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, dengan ucapan syukur kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan di gerejamu. Tuhan terus berkati anak-anak-Mu, ya, para aktivis di gereja, hamba-hamba Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang berada di tempat masing-masing dengan usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan terus bimbing dan berkati. Kami memuji Tuhan karena kesetiaan-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan, meskipun kami gagal dalam hidup kami sehari-hari, tapi belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami berterima kasih ya Bapa, dan kami bersyukur atas kesetiaan-Mu, atas persembahan yang boleh kami beri, dan atas hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta penggembalaan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara, dan pada saat ini saya akan membacakan berita pengembalaan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Arifin yang telah menyampaikan firman Tuhan, biar iman setiap kita boleh dikuatkan dan kita terus semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama, bidang misi akan mengumpulkan Alkitab, yaitu buku Alkitab yang sudah tidak terpakai, atau saudara-saudara ingin mempersembahkan Alkitab yang baru, dan ini akan disalurkan ke pedalaman Kalimantan Barat. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab di rumah yang selama ini sudah tidak terpakai, saudara-saudara boleh boleh dibawa ke gereja dan kemudian silakan saudara kumpulkan di tata usaha gereja. Sehingga Alkitab ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di pedalaman Kalimantan Barat. Berikutnya, saudara-saudara, tema gereja tahun 2021 adalah menuju komunitas yang terus memuridkan menjadi murid Kristus. Jadi saudara-saudara, ini tema tahun 2021. Menuju komunitas yang terus memuridkan menjadi murid Kristus. Jadi saudara-saudara, penting sekali setiap kita bergabung dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB, sehingga saudara-saudara melalui KTB ini, komunitas ini boleh memuridkan orang-orang sehingga mereka siap melayani Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, formulir pendaftaran calon pemilih dalam pemilihan penatua majelis tahun 2021 sampai 2024, bagi saudara-saudara yang sudah mengisinya atau saudara-saudara yang belum mengisi, tolong saudara-saudara boleh mengisinya dan kemudian tolong dikembalikan ke tata usaha saudara-saudara. Dan saudara bisa memfoto formulir yang sudah diisi dan kemudian bisa dikirim ke WhatsApp tata usaha dengan nomor 08 13 11 41 59 77. Atau saudara-saudara, nomor tata usaha itu adalah biasa yang digunakan untuk mempublikasikan ibadah di gereja. Saudara-saudara boleh WhatsApp ke nomor tersebut.
Berikutnya kelas katerisasi periode yang pertama akan dimulai pada hari Minggu 17 Januari 2021. Jadi di tahun 2021 ini akan dimulai kelas katerisasi. Dan bagi saudara-saudara yang mau dibaptis atau dapat mendaftar di Tata Usaha. Dan saudara-saudara boleh WhatsApp kepada Tata Usaha dengan nomor yang tadi saya sebutkan. Dan batas pendaftaran adalah hari Minggu tanggal 10 Januari 2020. Jadi minggu depan adalah terakhir untuk saudara-saudara yang mau dibaptis, saudara-saudara boleh mendaftar. Dan kalau saudara-saudara bisa mendaftar minggu ini menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Berikutnya saudara-saudara, kebaktian doa pada hari Rabu ini akan spesial saudara-saudara. Jadi tidak akan ada di YouTube, tetapi saudara-saudara kebaktian doa ini dilakukan melalui via Zoom. Jadi saudara-saudara dapat masuk kepada via Zoom yang ada di handphone saudara-saudara dengan meeting ID 601 292 6746 dengan kode GKY. Dan saudara-saudara boleh masuk di Zoom ini 10 menit sebelumnya. Jadi hari Rabu ini saudara-saudara kebaktian doa via Zoom pukul 19.30 sampai selesai. Berikutnya Sabtu 9 Januari 2021 ini adalah HUT Pasutri. HUT Pasutri yang ke-10. HUT Pasutri yang ke-10 diadakan hari Sabtu 9 Januari, berarti Sabtu ini ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara boleh bergabung dalam perayaan HUT Pasutri. Pukul 19 dilakukan melalui via Zoom meeting dengan ID 81648376069 dengan kode 5639944, atau nanti saudara-saudara akan dikirim linknya dan saudara-saudara boleh tekan linknya dan langsung bisa mengikuti HUT Pasutri yang ke-10 ini. Sekian warta saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru kita boleh mengikuti ibadah di minggu pertama. Saya meyakini bahwa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita dan Tuhan menuntun kita dalam sepanjang tahun ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。Doxologi Sandisun. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.